selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam. Lagi-lagi kami kembali untuk menemani Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Dan saya Jeffrey Syadari bersama teman saya di sini, Cato Lemuel. Cato Lemuel akan memandu acara ini sepanjang 1 jam ke depan. Betul. Apa kabar Cato? Puji Tuhan baik Bang, bagaimana Puji dengan Tuhan luar biasa dan sangat Amin. senang ketika kita kembali lagi di program ini. Ya. Gimana perasaanmu kembali lagi di program ini? Mendebar-debar Bang, Kenapa itu mendebar-debar? karena ada pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu banget dijawab dan gak sabar untuk mendengar jawabannya. Ya, walaupun mereka yang bertanya, tapi kita juga antusias Betul. untuk mendengar Iya, jawabannya. betul. Baik, pada saat ini kita akan memulai acara kita dengan membaca ayat tema kita yang akan dibacakan oleh Cato. Baik. Ayat tema kita terdapat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih berkat-Mu, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan menuntun kami dan memberikan kami kesempatan. Pada saat ini hamba-Mu dan Cato akan memandu acara ini. Kiranya Engkau akan menolong kami agar kami dapat memandu acara ini dengan baik. Khususnya kiranya Engkau juga akan menolong Pendeta Richard Sabuin yang akan memberikan jawaban-jawaban. Kiranya jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami dapatkan itu berasal dari kerajaan sorga, sehingga kami semakin dicerahkan dan semakin mengerti akan maksud-maksud Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan semua pemirsa yang mengikuti acara ini akan semakin dikuatkan dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini doa dan permohonan kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, pada saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Richard Sabuin. Shalom Pendeta. Ya, selamat malam untuk pemirsa dan umat-umat Tuhan yang menyaksikan acara Tanya Jawab Alkitab Malam dari Hope Channel Indonesia, dan khusus untuk host kita Jeffrey dan Cato. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan selamat malam juga yang untuk mereka yang ada di belakang layar yang membantu kita. Selamat malam ya. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita selalu dipertemukan di program yang sangat indah ini. Baik, pada saat ini, Pendeta, kami sudah memiliki beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Tentunya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa kita. Saya langsung bacakan pertanyaan yang pertama dari Andre Simajuntak. Bagaimana membedakan pelayanan kita? Apakah kita melayani untuk gereja dan organisasinya atau melayani untuk Tuhan? Dan pertanyaan ini, Pastor, mirip dengan pertanyaan dari Nusri Lololuan. Saya ada pertanyaan, apa perbedaan antara melayani Tuhan karena tekanan atau tradisi dengan melayani Tuhan dalam ketulusan dan kebenaran? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Andre Simanjuntak. Pertanyaan yang baik sekali. Dan juga ada pertanyaan yang serupa tadi dari Nusri Lololuan tentang pelayanan. Apakah kita bisa mempertentangkan antara melayani Tuhan dengan melayani jemaat atau melayani gereja? Kalau kita baca di dalam Alkitab, baik itu dalam Efesus 1, demikian juga ada ayat-ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat-ayat tersebut memberikan kepada kita informasi bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dari jemaat tersebut. Jadi, kalau kita melayani di jemaat dan kita percaya bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus,
maka kita melayani Kristus, kita melayani Tuhan. Jemaat itu terdiri dari anggota-anggota jemaat. Itulah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Untuk siapa Kristus sudah mati, untuk menebus mereka. Mereka adalah umat-umat Tuhan. Bila mana kita melayani mereka, maka kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani sesama manusia juga, kita melayani Tuhan. Contohnya di dalam Matius pasal yang ke-25. Itu ada satu perumpamaan tentang apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang. Ini perumpamaan cukup panjang. Saya hanya mau bawa kita secara sekilas saja. Mulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46, di mana ada dua golongan manusia pada saat itu. Mereka yang diselamatkan dan mereka yang tidak diselamatkan, mereka yang dihukum. Apa yang membedakan kedua kelompok ini? Yang membedakan kedua kelompok ini adalah mereka melayani. Kelompok yang diselamatkan adalah mereka yang melayani, yang tidak diselamatkan adalah mereka yang tidak melayani. Contohnya, Tuhan Yesus katakan dalam ayat 34 dan ayat 35, tolong dibacakan. Matius 25 ayat 34 dan 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36, lalu baca sampai ayat yang ke-40. Ayat yang ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kamu melakukan untuk mereka, berarti kamu melakukan untuk aku. Kalau kamu melayani mereka, berarti kamu melayani aku. Itu bahkan untuk konteks di luar jemaat. Apalagi di dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Jadi kalau kita melayani di jemaat, dengan berbagai macam bentuk pelayanan yang ada di jemaat, memimpin, lalu kemudian menolong, lalu kemudian kita mengambil bahagian untuk mengajar, atau kita mengambil bahagian untuk menyanyikan lagu-lagu pujian, kita mendoakan orang yang sakit, kita melawat orang yang sakit di dalam jemaat, maka kita melayani Tuhan. Jadi jangan kita mempertentangkan antara melayani di jemaat dan melayani Tuhan. Ya. Di perbedaan antara melayani Tuhan karena tekanan tradisi dengan melayani Tuhan dengan ketulusan dan kebenaran. Jadi ini konteksnya melayani Tuhan, entah itu melayani Tuhan di dalam jemaat ataupun dengan menolong sesama manusia. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang membedakan pelayanan karena tertekan atau kita mendapatkan tekanan atau hanya secara formalitas, dan melayani karena ketulusan. Masih di dalam Matius pasal yang ke-25, perumpamaan yang sebelumnya dari yang tadi. Kali ini adalah perumpamaan tentang talenta. Mulai dari ayat yang ke-14 pasal 25
Itu ada seorang tuan yang akan mengadakan perjalanan yang jauh, lalu dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada 3 orang di sini. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta, masing-masing sesuai dengan kesanggupan mereka. Itu kata ayat yang ke-15. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini? Tolong dibacakan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba-hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Terima kasih. Ada perbedaan di sini. 2 hamba yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Alkitab katakan mereka begitu tuannya itu berangkat, maka segera mereka pergi untuk menjalankan talenta tersebut sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Dan mereka lakukan itu setelah tuannya pergi. Mereka tidak perlu diawasi oleh tuan mereka. Mereka melakukan itu dengan dorongan kasih dan tanggung jawab kepada tuannya. Mereka tidak perlu ditekan oleh tuan mereka untuk melakukan hal itu. Dan mereka melakukan hal itu bukan karena tekanan, bukan karena ada paksaan, tetapi mereka melakukan itu dengan suka hati. Beda dengan hamba yang menerima hanya 1 talenta. Dikatakan ia menerima menggali lubang lalu kemudian dia menyembunyikan uang tuannya itu di dalam lubang tersebut. Ayat 19, setelah waktu yang lama tuannya itu pun kembali lalu kemudian meminta pertanggungjawaban dari mereka. Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 dan 2? Wah, dengan senang hati mereka bawa, ini saya terima 5, saya dapat untung 5, ini adalah talenta tuanku. Dia berikan itu kepada tuannya, dia senang sekali. Tuannya juga mengetahui hati dari hamba-hambanya, baik yang menerima 5 maupun menerima 2. Apa yang dia katakan kepada mereka? Ayat 21, tolong dibaca. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terima kasih. Dikatakan kepadanya hamba yang apa? Hamba yang setia. Baik dan setia. Hamba yang baik Baik dan setia. atau hamba yang setia? Hamba yang baik dan setia. Oke, jadi bukan hanya setia ya. Hamba yang baik Dia dan setia. baik, lalu kemudian dia juga setia. Dia melayani karena dia baik. Dia melayani karena dia setia. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Perkataan yang sama yang disampaikan oleh tuannya kepada dia. Ayat 23, tolong Jeffrey baca. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terima kasih. Sama, entah dia terima 5 atau dia terima 2, tidak ada iri hati, oh kamu terima 5, saya terima 2, tidak ada. Karena masing-masing melakukan sesuai dengan kesanggupan mereka dan tuannya tahu apa yang mereka bisa lakukan. Dan sambutan mereka adalah mereka lakukan itu dengan tulus. Mereka disebut hamba yang baik dan juga hamba yang setia. Tiba gilirannya hamba yang hanya menerima 1 talenta. Dia datang kepada tuannya, apa yang dia katakan kepada tuannya?
di ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Terima kasih. Dia tidak cemburu kepada yang terima 5 dan menerima 2 talenta. Tapi kenapa dia tidak menjalankan talenta itu sama seperti yang dilakukan oleh 2 hamba yang lain? Karena dia punya persepsi tentang tuannya itu sudah salah. Dia katakan tuannya itu tuan yang kejam, katanya. Jadi pada waktu dia melayani, dia berpikir, untuk apa saya melayani? Saya melayani orang yang kejam. Dia kalaupun mau menjalankan uang itu, dia menjalankan bukan demi tuannya, karena dia pikir ini tuan yang kejam. Dia menjalankan itu hanya sekedar kewajiban, karena dia adalah seorang hamba. Karena tekanan, karena tradisi, karena kebiasaan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia menganggap tuannya itu kejam. Jadi persepsi kita tentang Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita melayani. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu baik, kalau kita mengakui bahwa Allah itu setia, kalau kita mengakui bahwa Allah itu mengasihi kita, maka kita akan melayani Dia bukan karena tekanan, bukan karena tradisi, bukan karena paksaan, tapi karena kita mengasihi Dia dalam ketulusan dan dalam kebenaran, seperti pertanyaan saudara Nusri. Tapi kalau kita menyangka Dia Allah yang kejam, Allah yang tidak memberkati, Allah yang tidak mengasihi, itu akan mempengaruhi bagaimana kita melayani Dia. Apa yang disebutkan oleh tuannya itu kepada hamba yang menganggap tuannya itu kejam? Ayat yang langsung dibaca. Kebetulan saya punya Alkitab. Oh, oke, Pendeta. Ayat yang Bukan, ya. Ayat 26, Ya, tolong ayat dibaca. 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, Ya, terima kasih. Oke. Cukup sampai di situ. Jadi untuk 2 hamba yang pertama, mereka disebut hamba yang baik dan hamba yang setia. Bukan saja karena apa yang mereka telah lakukan, tapi karena cara mereka melihat Tuhan mereka, penilaian mereka terhadap Tuhan mereka. Itu menjadikan mereka hamba yang baik dan hamba yang setia. Tapi untuk hamba yang menganggap tuannya itu kejam, hanya dengan menganggap bahwa tuannya itu kejam saja, dia telah disebut sebagai hamba yang jahat. jahat dan Dia malas. berpikiran jahat terhadap tuannya. Tuannya yang sudah mempercayakan dia dengan harta, talenta. 1 talenta itu banyak. Dia anggap kejam. Itu hati yang jahat. Dan itu mengakibatkan dia tidak menjalankan uang itu, dan akhirnya dia dipecat dari statusnya sebagai hamba tuannya itu, dan dia dimasukkan ke dalam tahanan, dia dihukum. Itulah yang membedakan melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan sekadarnya karena tekanan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta, ini penjelasan yang sangat luar biasa ya. Yang saya dapat itu, persepsi kita tentang Tuhan itu mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau kita lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mencintai kita, melindungi kita, maka
firman Tuhan tentang melayani, kita akan lakukan dengan senang hati. Luar biasa sekali. Terima kasih Pendeta. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Fani Simanjuntak Senduk. Bagaimana prinsip Alkitab mengajarkan kita di kehidupan sehari-hari untuk merespons orang yang telah menyakiti, menghina, atau berbuat jahat kepada kita tanpa kehilangan kasih dan kebenaran? Karena memang sulit mungkin ya untuk melakukannya. Silakan Pendeta. Ya. Lepas dari sulit atau tidak sulit, Alkitab memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita menghadapi hal ini. Apa yang diajarkan Alkitab dalam hidup kita sehari-hari untuk merespons orang yang telah menyakiti, menghina, berbuat jahat pada kita. Ada banyak contoh, tapi contoh yang paling utama adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib pada waktu dia disalibkan. Apa yang dia katakan? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka, Ampunilah mereka. karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau tidak salah, ada seorang yang juga mengatakan hal yang serupa yang memang dicatat di dalam Alkitab. Kita boleh buka di dalam Kisah pasal yang ke-7. Kisah pasal yang ke-7. Kisah pasal 7. Ini cerita tentang Stefanus. Dia dituduh dengan tuduhan palsu oleh orang-orang yang memang mau untuk melenyapkan dia karena dia mengabarkan pekabaran kabar baik keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan pada waktu mereka telah menuduhkan tuduhan palsu dan mereka akan melompari dia dengan batu. Yang dia katakan di dalam ayat yang ke-60, pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7. Kisah pasal 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Terima kasih. Itu yang dia katakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak mati dengan kebencian terhadap mereka yang telah menganiaya, menghina, menyakiti, dan bahkan membunuh dia. Dia tidak mati dalam keadaan dia sedang membenci mereka. Tapi dia mati di dalam keadaan mengampuni mereka. Karena kematiannya itu pun juga memberikan jalan selamat. Karena dia adalah sang juru selamat. Demikian juga Stefanus. Stefanus bukan juru selamat. Dia bukan pembawa yang memberikan keselamatan. Dia hanya mengabarkan tentang keselamatan. Dia bukan Yesus. Tapi dia mengikuti teladan Yesus. Waktu ia dilempar dengan batu sampai mati oleh orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi, dia tidak mati di dalam keadaan mengumpat, membenci, memaki mereka. Tapi dia katakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu yang Alkitab katakan. Memang sulit. Memang sulit. Kalau kita hanya mengatakan harus lakukan itu. Tetapi Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam melakukan apapun saja. Untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya, Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuat umat-umatnya itu melalui jalan-jalan yang sulit yang tidak bisa dilalui oleh orang lain, tetapi mereka bisa melaluinya dengan hati yang penuh dengan damai oleh karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka.
Yesus juga mengajarkan kepada kita banyak hal. Contohnya, dalam Matius pasal yang ke-5, ada prinsip yang Yesus juga sampaikan kepada kita di sana. Di dalam pasal yang ke-5, Matius 5. ya, ayat yang ke-43 dan 44. 43 dan 44. Kamu Ya. telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya sampai situ ayatnya? Ya, pendeta. Dilanjut 45. Oke, terima kasih. Ya, ayat 44. Ya. Sudah, ayat Sudah, 45. ini kita lanjut ke 45. 45 Ya. mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Terima kasih. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita memberkati mereka yang menganiaya. Akan ada damai. Kalau kita balas dengan kejahatan, tidak ada damai di dalam hati kita. Itu juga yang diajarkan dan ditekankan lagi oleh Paulus. Jadi Alkitab ini pekabarannya sama, tidak beda. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Bentar ya, saya buka Alkitab saya agak kecil ini. Oke. Kita baca di ayat yang ke-21. Ayat 17 dulu, ayat 17. Oke. Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. ayat 19, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. ayat 18 itu bagus sekali ya. Iya. Sejauh itu bergantung padamu, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Kalau itu bergantung pada kita. Lalu kemudian ayat 21, Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita melakukan ini? Kita lakukan ini dengan memberikan contoh kepada kita. Dengan kekuatan Dia yang mengajarkan hal ini. Ini bukan bermula dari Paulus. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus yang ditekankan ulang di berbagai bahagian Alkitab ini. Dialah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala kesulitan, kita disakiti, dihina, mendapatkan ketidakadilan. Tapi kita bisa menghadapi itu dengan kasih Kristus, dengan hati yang penuh damai. Terima kasih. Terima kasih, pendeta. Terima kasih banyak tadi waktu baca ayat yang tentang Stefanus. Saya bilang ke Cato, merinding saya gitu. Karena bukan hanya Yesus. Mungkin kalau kita berpikiran, Yesus kan Tuhan gitu kan. Betul. Pantas dia mengatakan hal itu gitu. Tapi Stefanus yang manusia biasa, dia juga mengatakan hal yang sama. Dan Paulus juga mengatakan hal yang sama. Artinya manusia seperti Stefanus,
Paulus memfirmankan dan menghidupkan, mereka sanggup menghidupkannya, dan itu tuntutan bagi kita juga untuk menghidupkannya. Terima kasih Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kembali lagi, ini pemirsa yang sangat setia memberikan pertanyaan. Nusri Lololuan. Saya baca pertanyaannya Pendeta. Bagaimana penerapan pengertian rohani yang tepat dalam menghadapi umat Kristen yang melakukan kesalahan fatal berulang-ulang? Silakan Pendeta. Ya, bukan hanya spesifik menghadapi umat Kristen, Ya, tapi ya dalam lingkungan masyarakat Iya, betul Pendeta. yang majemuk. Kita menghadapi berbagai macam latar belakang. Setiap individu mempunyai latar belakang, tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan, dan tidak ada orang yang hidup tidak mempunyai tantangan, bahkan menghadapi orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan dalam pertanyaan ini mengatakan kesalahan fatal. Seperti apa itu kesalahan fatal? Ya, apakah ini dalam melanggar perintah Tuhan? Ada 10 perintah Tuhan atau seperti apa? Katakanlah kesalahan yang besar. Ya, karena pertanyaan ini tidak menggambarkan lebih detail lagi seperti apa itu kesalahan fatal. Saya mau ajak Saudara Nusri dan kita semua untuk melihat satu pasal di dalam Alkitab tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Ya. Matius pasal yang ke-18. Di sini ada satu perumpamaan tentang hamba yang tidak mengampuni. Itu mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Ya. Ceritanya ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, dan hamba ini mempunyai hutang yang sangat besar. Coba kita lihat ayat yang ke-24 dari pasal 18 ini. Matius pasal 18 ayat yang ke-24. Yes. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, tetapi karena orang terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi ini seorang raja, kata ayat yang ke-23, seorang raja yang sedang melihat dia punya pembukuan dan dia temukan, waduh, ada yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Tadi kita baru bicara tentang talenta. Itu ada hamba yang dipercayakan 5 talenta. 5 talenta itu banyak sekali. Ini ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Aduh, 10.000 talenta ini adalah 200 kali lipat dari 5 talenta. Oh, bukan hanya 200 kali lipat, 2.000 kali lipat. 2.000 kali lipat. Tadi kan 5 talenta, 5 kali 2.000, 10.000 talenta. Dia berhutang 10.000 talenta. Bagaimana dia bisa membayar ini 10.000 talenta ini? Dia mau kerja seumur hidup pun tidak akan bisa dia bayar ini, sekalipun gajinya itu semua yang dia, pendapatannya itu dia berikan kepada raja itu, tidak bisa dia bisa membayar ini, tidak bisa, tidak ada caranya. Tapi apa yang dikatakan di dalam ayat ini, ayat yang ke-26 dan 27. Ayat yang ke-26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu bergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja itu tergerak oleh belas kasihan. Ini kata-kata yang selalu menggambarkan apa yang ada pada hati Yesus. Dalam cerita-cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang, memberikan makan orang, selalu diungkapkan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini menggambarkan kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Raja ini pun menggambarkan Yesus Kristus yang tergerak oleh belas kasihan. Hutang dari seorang hamba yang 10.000 talenta itu dia ampuni begitu saja, tidak pakai surat permohonan resmi, tidak diproses dulu melalui berbagai macam tahap. Langsung pada saat itu juga, pada waktu hambanya itu meminta untuk diampuni, dia ampuni, padahal itu hamba. Mengatakan di ayat yang ke-26, apa yang dikatakan oleh hamba itu di ayat 26? Tolong dibaca, tolong, karena saya tidak bisa baca ini. Jadi langsung dibaca begitu saya sebutkan ayat ayatnya. ke-26. Terima ya, kasih, ya? Jeff. Ayat yang ke-26-nya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Waduh, dia nggak bilang mohon ampun, dia hanya bilang sabar nanti saya akan lunas. Tapi raja itu tahu dia mau kerja sampai kapan, sampai bengkok sekalipun tidak akan dia bisa melunasi ini hutang. Hutangnya banyak sekali. Sampai keturunan pun nggak sanggup gitu ya. Ya, 10.000 talenta, satu talenta itu banyak. Saya tidak sempat lihat referensi Alkitab yang menyatakan berapa itu satu talenta. Tapi talenta itu ukuran berat, itu banyak sekali. Kalau sampai 10.000 talenta ukuran hutang yang dia berikan itu, waduh, banyak sekali. Dia minta waktu, tetapi yang diberikan oleh raja itu bukan waktu. Tidak perlu tunggu waktu, sekarang ini juga aku mengampuni kamu. Tapi begitu dia keluar, ya, dia bertemu dengan seorang rekannya yang berhutang kepada dia berapa banyak? Cuman ada beberapa. Ayat yang ke-28. 100 dinar. 100 dinar itu hanya, kalau dia terima upah 1 dinar, ya kurang lebih 4 bulan lah. Nggak sampai 4 bulan, 100 dinar. Ya potong dalam konteks hari Sabat orang tidak bekerja, jadi tidak terima itu 1 dinar. Dia kerja 6 hari, 1 minggu, ya nggak sampai 4 bulan sudah bisa dia lunasi ini. Tapi ini hamba yang baru saja diampuni hutangnya yang 10.000 talenta. Itu 100 dinar itu tidak sampai 1 talenta. Tidak sampai 1 talenta. Tapi tidak sampai 1 talenta pun dia tidak mengampuni rekannya. Padahal dia baru menerima pengampunan untuk 10.000 talenta. Akhirnya ketahuan itu kepada raja. Ayat yang ke-34, raja itu sangat marah. Lalu kemudian dia ditahan, dia dihukum, dan hutangnya itu kembali kepadanya. Inilah cerita yang terjadi. Lalu kemudian ayat yang ke-35, tolong dibaca. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Dan perbedaannya itu sangat jauh, 10.000 talenta dengan 100 dinar. Sebelum Tuhan Yesus kasih ini perumpamaan, Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni teman saya yang salah? Seperti pertanyaan dari saudara Nusri Lololuan. Petrus bertanya di ayat yang ke-21, sampai 7 kali kah? Dia pikir sudah bagus ini 7 kali. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? 7. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Banyak orang yang mengatakan, oke, saya akan ampuni kamu sampai 490 kali. Berani kamu membuat kesalahan
Yang ke-491 habis kamu. Apakah ini yang dimaksudkan dengan 7 kali 70 kali? Atau 70 kali 7 kali? Pertanyaan untuk Jeffrey dan Cato. Berapa kali itu Raja ampuni ini hamba? Dalam perumpamaan ini. Berapa kali diampuni? Secara angka tidak tidak berapa kali, tapi mungkin secara nominal, Pastor. Sebanyak Ya, nominal. artinya pertanyaannya, karena Yesus katakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Berapa kali dalam cerita ini? Berapa kali pertanyaannya? Raja itu mengampuni. 1 kali sebanyak hutangnya dia. Iya, 1 kali. Iya. Kan 1 kali dia datang, 1 kali, Datang 1 kali itu juga. Jadi ini hanya bukan menghitung. Oke, 1, 2, 3, habis kamu. Bukan itu. Tetapi ketulusan hati dan kebesaran hati di dalam mengampuni. Ada orang yang mengatakan, oke, saya ampuni kamu, tapi dalam hati sudah kesal sekali. Tidak ada ketulusan di dalam mengampuni. Ya, kita juga orang tua, saya punya anak-anak. Ya. Dan saya juga bersalah kepada anak-anak. Bagaimana hati kita itu besar di dalam mengampuni. Itu yang ditekankan di sini. Ketulusan di dalam mengampuni. Jangan sedikit-sedikit kita langsung hitung. 1, 2, 3, lalu selesai. Ini bukan hitung-hitungan. Ini tentang kebesaran hati kita, kelapangan hati kita untuk mengampuni. Itu yang ditekankan di sini. Jadi, kalau dikatakan melakukan kesalahan fatal berulang kali, pertanyaannya, saya tidak akan menggiring ini kepada berapa kali. Tapi saya bertanya, apakah hati kita cukup besar karena telah diisi oleh kasih Kristus? Apakah hati kita cukup besar karena telah diisi oleh pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Oke? Lalu kemudian yang berikut, sebelum perumpamaan ini ada juga, tapi ini dalam level jemaat, bukan secara pribadi. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Katanya kalau ada seorang yang bersalah terhadap kamu, pergilah, lalu kemudian katakanlah kesalahan itu kepadanya secara 4 mata. Jikalau ia mendengarkan kamu, maka engkau telah mendapatkan dia kembali. Tolong dibacakan ayat yang ke-15 tadi. Ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkannya kembali. Tujuannya adalah untuk memenangkan dia kembali. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk mendapatkannya kembali. Lalu kalau dia masih mengatakan, oh tidak, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-16 mengatakan bahwa 2 atau 3 saksi. Tetapi tetap tujuannya adalah untuk mendapatkan dia kembali. Jadi pada waktu kita memaafkan, mengampuni, tujuannya adalah untuk mendapatkan dia kembali. Mendapatkan kembali orang itu, memenangkan ia kembali. Apa tujuan Tuhan Yesus mengampuni kita? Untuk mendapatkan kita kembali, karena kita hilang. Apa tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Inilah prinsipnya, untuk mendapatkan dia kembali. Ya, terima kasih, sampai di situ saja. Wow, luar biasa ya. Luar Cukup biasa. dalam. Iya. 3 pertanyaan yang kita sudah jawab ini sangat luar biasa ya. Pertama tadi persepsi kita tentang Tuhan. Yang kedua, yang saya sangat highlight juga bahwa Stefanus, Yesus tidak mati dalam kebencian karena mereka sangat mengampuni. Yang sekarang ini luar biasa sekali ya, mengajarkan kita seberapa besar hati kita, seberapa besar hati kita untuk mengampuni dan membawa mereka kembali. Betul. Seperti Yesus membawa kita kembali. Luar biasa. Terima kasih pendeta, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Hutauruk. Bapak Hutauruk, apakah dosa itu kalau sudah jadi tindakan atau masih dalam pikiran sudah dosa? Contoh, berprasangka buruk sama orang lain di dalam pikiran. Tujuannya sih baik, ya untuk jaga-jaga diri, misalnya dia orang jahat. Tapi masih dalam pikiran saja, pikiran saya saja. Apakah itu berdosa? Silakan pendeta. Terima kasih. Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Katakanlah kita berbicara tentang 10 hukum Tuhan. Oke, saya ambil beberapa contoh. Ada yang disebutkan dengan jangan berzina. Oke? Apa yang dimaksudkan dengan jangan berzina? Yesus terangkan dalam Matius pasal yang ke-5, Matius 5. ayat yang ke 27 dan 28. Matius 5 ayat 27 dan 28. Iya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dalam hati. Lalu kemudian mengenai membunuh. Itu ayat yang ke 21 dan ayat yang ke 22. Ayat 21 dan 22. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu belum melakukan, hanya dengan perkataan, bukan dengan membunuh seperti yang didefinisikan sebagai membunuh. Ini berzina juga demikian. Dalam 10 perintah Allah, ada yang sehubungan dengan pengucapan, ada juga yang sehubungan dengan pikiran. Salah satu contoh pengucapan yang memang langsung ditulis di situ, ayat yang ke-7 di Keluaran pasal yang ke-20, perintah Allah yang ketiga, perintah yang ketiga. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menyebut. Bagaimana dengan perintah Allah yang ke-10 atau yang ke-9 lah? Jangan mengucapkan ayat saksi. Yang ke-16. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengucapkan. Bagaimana dengan perintah yang ke-10 ayat yang ke-17? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dia punyai sesamamu. Itu mengingini. Mengingini itu tidak perlu saya harus pergi ambil sapi orang, itu baru menyatakan saya mengingini. Seperti orang yang kena tangkap
Ditanya dia, kenapa kamu ada dalam tahanan? Saya mencuri, katanya. Mencuri apa kamu sampai ada di sini? Mencuri tali. Tali berapa banyak sih yang kamu curi? Kok masuk di tahanan? 3 meter. Hah? Hanya tali 3 meter kamu masuk di sini? Iya Pak, tapi di ujungnya ada sapi. Ada sapi. Itu namanya curi Ada sapi di ujung tali. Jadi bukan pada waktu kita ambil itu sapi baru dikatakan kita berdosa. Itu adalah dosa kita ketahuan. Pada waktu kita mengingini suami orang atau istri orang, itu dosa yang tidak ketahuan. Pada waktu terjadi, dosa itu ketahuan. Pertanyaannya, apakah kita memohon ampun kepada Tuhan hanya untuk apa yang kita lakukan? Atau apakah kita juga memohon ampun kepada Tuhan? Tuhan, ampunilah. Hari ini aku mempunyai pikiran-pikiran yang jahat. Apakah kita juga memohon ampun kepada Tuhan agar Ia juga mengampuni pikiran-pikiran yang jahat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Kita perlu juga memohon pengampunan. Makanya Raja Daud, salah satu doanya yang sangat terkenal terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat yang ke-23 dan 24. Ayat yang 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya. Terima kasih. Dia memohon Allah untuk memeriksa hatinya, supaya jangan sampai hatinya itu serong, katanya. Ini yang disampaikan oleh Pak Hutauruk, contohnya adalah berprasangka buruk kepada orang lain di dalam pikiran. Tujuannya sih baik, untuk jaga-jaga diri. Misalnya orang jahat. Dia tidak sedang mengatakan itu orang jahat. Tapi dia sedang mengatakan, aduh, jangan-jangan bahaya ini. Ya. Yang menjadi masalah adalah pada waktu kita katakan jangan-jangan ini bahaya, belum kita buktikan, kita sudah hajar. Ini orang jahat ini, kita hajar saja dia. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab mengenai hal ini. Salah satunya kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan 13. Iya. Kita mau baca ayat yang ke 13 dan 14. Ulangan 13 ayat 13. Ada orang-orang dursila. Oke, 12 sampai 14, sorry. 12 sampai 14. Oke, Ulangan 13 ayat 12. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka ya, sampai situ saja ayat 14. Kamu harus apa katanya? Apa yang harus dilakukan ayat 14? periksa, selidiki, dan tanyakan baik-baik. Tanyakan baik-baik. Artinya
Jangan kita cepat-cepat berprasangka buruk. Ah, Hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, bisa-bisa semua orang kita curigai. mm, Karena dunia yang sudah penuh dengan dosa dan kejahatan bertambah di mana-mana. Mungkin istilah yang paling baik adalah supaya dimanapun saja kita berada, kita berhati-hati. Jangan-jangan kita juga waktu lewat, saya lewat orang yang tidak kenal, orang lihat saya punya muka, ini jahat ini orang ini, hati-hati saya. Mana saya tahu. Ya. Tapi yang ditekankan tadi mengenai dosa dalam pikiran adalah keinginan-keinginan yang buruk. Keinginan-keinginan yang jahat. Hasrat-hasrat yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita berhati-hati, bukan karena kita mengatakan orang itu jahat, tapi kita hanya mau berhati-hati saja. Jangan gegabah di dalam mengambil tindakan hanya karena kecurigaan-kecurigaan kita. Hampir saja 2,5 suku Israel habis hanya karena itu. Ya, itu ceritanya ada di dalam buku Yosua itu. Ntar kita lihat pasalnya di buku Yosua itu pasal yang ke-22. Itu ceritanya mulai di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-34. Ceritanya ada 2,5 suku Israel yang tinggal di sebelah di sebelah timur Sungai Yordan. Dan mereka tidak ikut menyeberang untuk tinggal di sebelah barat Sungai Yordan pada waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Walaupun mereka juga ikut masuk dan membantu saudara-saudara mereka untuk mendapatkan mereka punya harta warisan di sana, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang 11, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Terima kasih. Ini sama dengan Ulangan 13 tadi kan. Kalau ada yang mengatakan ada orang yang mengajak kita untuk menyembah Allah yang lain, ini mereka bilang, wah di sebelah sana sudah membuat mezbah sendiri. Ayat 12, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Itu luar biasa. Panas langsung hanya dengar begitu. Ini salah mereka, ini berdosa mereka, ini semua. Ya ceritanya cukup panjang. Tapi sebelum mereka langsung pergi berperang, di ayat yang ke-13 dikatakan, coba baca. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, imam Ayat 14. Pinehas dan Eliezer, dan bersama-sama ayat 14, dan bersama-sama dengan dia 10 pimpinan, yakni seorang pimpinan kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum orang Israel. Jadi semua orang Israel sudah siap mau berperang. Tapi sebelum mereka mengambil tindakan, mereka utus berapa orang? 11. Ya, 11. Yaitu Finehas, anak Eliezer, Finehas, dan 10 orang, masing-masing pemimpin suku yang 10 dari sebelah Sungai Yordan. Untung mereka tidak langsung berperang. Mereka datang, mereka bertanya, mereka interview, mereka melihat apa yang dibangun, mereka tanya kenapa begini, kenapa. Seperti yang dibilang oleh Ulangan 14 tadi. Kalau mereka datang dan langsung berperang, wah,
itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka datang, mereka tanya dulu, ini apa yang terjadi? Diterangkan kepada mereka, itu cukup panjang. 2,5 suku itu katakan, kami bukan memalingkan wajah kami dari Tuhan, membelakangi Tuhan. Kami buat ini supaya menjadi peringatan kepada anak-anak kami. Kalau mereka bertanya kepada Tuhan, ayat yang ke-26 dikatakan, ayat 26 coba. Langsung dibaca ayat 26. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan. Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan di antara keturunan kita kemudian, bahwa kami telah beribadah kepada Tuhan di hadapannya dan dengan korban bakaran, sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin kami. Terima kasih. Ya. Jadi mereka katakan ini bukan untuk menyembah Allah lain, ini untuk peringatan. Tapi kami akan tetap pergi berbakti di Silo, di tempat di mana kalian juga berbakti. Setelah mereka terangkan semua, mereka katakan ayat 29, dijauhkanlah daripada kami untuk memberontak melawan Tuhan. Dan membelakangi Tuhan pada hari ini dengan membangun sebuah mezbah korban bakaran. Tidak, bukan itu maksud kami. Dijauhkanlah daripada kami. Lalu apa reaksi dari Pinehas dan 10 orang itu? Ayat yang ke-30, tolong dibaca. Ayat 30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Mereka senang sekali. Jadi berperang atau tidak? Tidak jadi. Kenapa? Mereka datang, tanya dulu, mereka lihat dulu. Ternyata tidak seperti yang mereka duga. Lalu kemudian ayat yang ke-31. Ayat ke-31, kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Ya, jadi mereka pulang, lalu ayat selanjutnya mengatakan mereka lapor kepada mereka, jangan, pulang ke rumah. Jangan datang berperang melawan. Bukan itu seperti yang kita dengar, yang kita duga. Jadi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Jadi jangan, kalau di Indonesia bilang jangan sumbu pendek gitu ya. Jangan berprasangka buruk langsung. Ada info sedikit yang ini yang kurang sedap, langsung panas hatinya gitu. Terima kasih pendeta. Jangan langsung gas. Iya, jangan langsung gas gitu. Jangan cepat. Kenapa dibilang sumbu pendek, jangan cepat meledak gitu. Terima kasih pendeta, itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada saat ini. Kita meminta pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami baca, kami jelaskan, tetapi tidak bisa melebihi kuasa Roh Kudus menerangkan dan menanamkan itu di dalam hati kami. Kiranya apa yang sudah kami baca dan kami bahas bersama, Tuhan sempurnakan dalam hati setiap yang mendengarkan, agar ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Ampunilah kiranya dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, acara kita sampai di sini. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Sabuin ya, yang boleh membantu kami memberikan pencerahan melalui jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh para penonton. Dan terima kasih juga para penonton yang setia memberikan pertanyaan dan setia menyaksikan acara ini. Semoga acara ini menuntun kita
mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Demikian acara kita. Saya Jeffrey Syadari. Saya Cato Lemuel. Kita akan bertemu lagi dalam program Tajam. Tanya jawab Alkitab Alkitab malam.